A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sampai pada hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga segenap pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Shaimin shaimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-29. Berarti kita sudah memasuki etape yang ketiga, yakni idku minan nar. Kita akan dijauhkan dari siksa api neraka manakala ibadah puasa Ramadan kita dilaksanakan dengan sempurna tanpa dinodai oleh hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai ibadah puasa Ramadan kita.
Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai ibadah yang sempurna. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran, bersedekah, ataupun beribadah yang lain. Jangan kita nodai nilai ibadah kita yang pada akhirnya dapat menilai rusaknya, dapat merusak nilai-nilai ibadah kita yang puasa yang kita lakukan. Misalnya, dengan kita berbohong, maka akan rusaklah nilai ibadah kita. Kemudian marah ataupun menggunjing dan perbuatan-perbuatan yang lain atau perkataan-perkataan yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dapat merusak nilai-nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Sehingga puasa kita hanyalah mendapat lapar dan dahaga. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ibadah puasa memang sangat berat untuk dilakukan, sangat berat untuk dilaksanakan. Maka dalam hal ini yang dipanggil di dalam Al-Quran hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tidak semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah puasa adalah memang ibadah khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah memanggil dengan kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena memang ini adalah memang sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Islam agar senantiasa memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan berat? Coba kita bayangkan. Ada orang yang mempunyai fisik yang kuat, fisik yang sehat, besar, kokoh, namun dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun sebaliknya, ada orang yang sudah tua, fisiknya sudah lemah, namun mereka masih tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Inilah kelebihannya. Bahwa betul-betul orang yang beriman adalah orang-orang yang bisa memerangi hawa nafsunya sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Shaimin dan shaimah rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ibadah puasa yang ke-29, maka tinggal beberapa hari lagi kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Kita sangat berbahagia, sangat senang karena sudah sampai kepada puncak daripada ibadah puasa Ramadan itu, yaitu kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Apa makna Idul Fitri atau arti daripada Idul Fitri? Idul Fitri artinya kembali. Fitri atau fitrah artinya kembali kepada fitrah kita. Ada yang mengatakan bahwa fitrah adalah suci, berarti kita kembali kepada kesucian. Ada yang mengatakan kembali berbuka. Itu semuanya adalah benar. Bahwa kita setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, maka tiba saatlah kita melaksanakan Idul Fitri, yaitu kembali kita diperbolehkan untuk makan dan minum di siang hari. Atau kita kembali kepada kesucian karena kita telah melaksanakan ibadah selama 1 bulan puasa Ramadan, sehingga pada akhirnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang suci seperti orang yang baru dilahirkan kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan
ibadah puasa Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan di bulan Ramadan ini. Ada hal yang penting di dalam bulan Ramadan ini pada akhirnya, atau di akhir bulan Ramadan, yaitu kita akan melaksanakan perayaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun pelaksanaan sholat Idul Fitri ini adalah hukumnya sunnah, namun karena ini adalah sunnah muakkad, maka sangat penting untuk kita tidak meninggalkan sholat Idul Fitri tersebut. Terus bagaimana cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri bacaannya adalah sama dengan sholat-sholat yang lain. Yang pertama adalah membaca niat sholat Idul Fitri. Misalnya dengan usolli sunatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman atau ada lillahi ta'ala. Itu niat jika kita ucapkan. Niat kita dalam hati, namun kalau diucapkan lafalnya seperti tadi. Kemudian yang kedua, setelah membaca niat sholat Idul Fitri, kemudian takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar. Pada sholat Idul Fitri, takbir pada rakaat yang pertama dilakukan sebanyak 7 kali. Dan di setiap takbir diselingi dengan kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek. Yang berikut dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan dilakukan sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat fardu. Bacaannya sama, bacaan ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal sama seperti ketika kita melaksanakan sholat fardu. Yang berikut, setelah kita sujud yang kedua, maka kita berdiri lagi dengan takbir seperti biasa. Nah, pada rakaat yang kedua ini takbir dilaksanakan sebanyak 5 kali. Pada setiap takbir seperti tadi pada rakaat pertama diselingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian selanjutnya ruku lagi seperti halnya pada rakaat yang pertama, sehingga padanya diakhiri dengan salam. Jadi sholat Idul Fitri hanya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca khutbah atau mendengarkan khutbah Idul Fitri yang dibacakan oleh khatib. Nah, demikianlah tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di tanah lapang. Karena ini adalah merupakan suatu acara besar, suatu momen yang sangat besar yang hanya dilaksanakan setahun sekali oleh umat Islam, yaitu setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan berakhirnya puasa Ramadan di tahun ini, kita betul-betul
menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tatakun, menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selepas puasa Ramadan ini kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang bertabur dengan pahala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu untuk melaksanakan puasa sampai pada akhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.